Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita bersama-sama boleh beribadah, khususnya memperingati kenaikan Yesus ke surga. Semua hanya karena anugerahnya. Sebab Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib karyamu. Haleluya. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau adalah Tuhan kami yang besar dan ajaib. Dalam segala karyamu, dalam segala rencanamu, bahkan kasih-Mu Tuhan, besar dan ajaib bagi kami. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati ibadah kami.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa, baik di bumi maupun di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Namanya berkuasa.
kita percaya Yesus hidup, dia bangkit dan naik ke surga. Tetapi dia berjanji, dia akan memberikan penolong yang akan selalu menolong dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus dijanjikan bagi kita semua orang yang percaya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih. Yesusku bangkit. Yesusku naik ke sorga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami tidak bertuhankan kepada Tuhan yang mati, tapi kami bertuhankan kepada Yesus yang hidup, yang bangkit. Bahkan Yesus yang datang dari surga setelah melakukan penyelamatan manusia di dunia. Yesus naik kembali ke sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat malam untuk kita semuanya. Dan malam ini adalah kebaktian yang spesial bagi kita. Sebab malam ini kita sedang memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Atau hari yang ke-40 setelah Yesus mati dan bangkit. Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Dan setelah itu Yesus naik ke sorga. Malam ini saya akan berkhotbah dengan tema pulihkan kami. Pulihkan kami. Saya baca kitab Mazmur pasal 80 ayat 4. Mazmur 80 ayat 4. Saya baca untuk saudara semua. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Sekali lagi, ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Saya mulai dulu dengan pendahuluan. Kalau kita bandingkan dengan Kisah Rasul pasal 1, Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara perhatikan, rasul-rasul bertanya kepada Yesus, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau memulihkan pada masa ini kerajaan bagi Israel? Mereka masih berpikir tentang yang tidak abadi, tidak kekal. Apalagi kita tahu pengalaman rasul-rasul dan mereka yang percaya kepada Yesus atau murid-murid yang lain, mereka baru punya pengalaman di mana Yesus mati, disiksa, dan mereka tahu dan akhirnya mengalami Yesus bangkit. Tetapi mereka masih memiliki trauma, rasa khawatir, rasa takut. Mereka tadinya tidak menduga kalau Yesus akan naik ke sorga. Dan mereka berkata, apakah Engkau mau memulihkan kerajaan? Katanya. Artinya kami ingin mengalami kemenangan. Kami ingin mengalami kenyamanan. Tapi Yesus jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Tetapi yang penting, sepertinya Yesus berkata demikian, tetapi yang penting kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Jadi Yesus katakan, kamu tidak perlu pusing dengan pemulihan kerajaan dunia ini, tapi yang penting kamu itu akan menjadi saksi. Jadi kalau bisa disimpulkan, Yesus naik ke sorga, artinya gereja harus dipulihkan. Gereja harus dipulihkan. Umat-umat Tuhan pengikut Yesus harus dipulihkan. Untuk apa? Untuk sombong, untuk pamer? Bukan. Tapi agar mereka bisa jadi saksi, memenangkan jiwa-jiwa, agar menjadi saksi. Mereka tadinya masih takut, mereka tadinya masih trauma, mereka tadinya masih bertanya-tanya. Apalagi kalau kita perhatikan, setelah Yesus mengucapkan ini, Yesus naik ke sorga. Nah, kalau saudara perhatikan, coba saya baca ulang lagi, Mazmur 80 ayat 4. 80 ayat 4. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Umat dipulihkan, terus wajah Tuhan bersinar atas umatnya, umatnya menjadi terang, maka umatnya selamat. Dan bukan hanya umatnya yang selamat, dari ayat ini kita membaca, umatnya akan jadi kesaksian, umatnya akan menjadi sinar terang kepada dunia yang gelap ini. Dan banyak orang akan diselamatkan. Haleluya. Semua katakan amin. Luar biasa. Oke, sekarang kalau kita perhatikan, berbicara tentang pemulihan, artinya pemulihan itu kembali, keadaannya kembali baik kepada keadaan yang semula. Ya, pemulihan itu artinya keadaannya kembali baik kepada yang semula. Pulih. Ya. Kalau tadinya sehat, sakit, terus sembuh, sehat kembali. Nah, saudara-saudara, saya mau ambil contoh tentang proses pemulihan di dalam Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas 15 ayat 11. Lukas 15 11 sampai 24. Saya tidak baca seluruh ayat ini sebab ayatnya panjang, tapi ini tentang kisah nyata di mana ada satu keluarga punya dua putra, sulung dan bungsu. Tapi yang bungsu menuntut haknya, hak warisnya, dan si bungsu ini berfoya-foya menghabiskan hak warisnya itu, kekayaan orang tuanya, dan akhirnya mereka melarat, atau si bungsu ini melarat, dan si bungsu ini terakhir bekerja menjaga babi. Dan ketika si bungsu ini sadar, si bungsu ini pulang ke rumah bapaknya. Nah, ini yang saya ambil contoh sebagai proses pemulihan. Artinya pemulihan hubungan bapak dengan si bungsu. Hubungan bapak dengan anak bungsunya yang menyakiti bapaknya. Ada pemulihan. Nah, yang menarik di sini saya mendapat 4 poin yang harus terjadi agar dapat mengalami pemulihan. Jadi kalau ingin gereja Tuhan mengalami pemulihan, umat-umat Tuhan mengalami pemulihan di semua aspek, khususnya pemulihan untuk menjadi terang, pemulihan
untuk menjadi pemenang jiwa, untuk jadi saksi Kristus. Dan kalau kita perhatikan, poin yang pertama, saya baca Lukas pasal 15 ayat 17. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Jadi yang pertama, supaya pemulihan itu terjadi bila ada kesadaran. Si bungsu ini memiliki kesadaran. Dia menyadari siapa dirinya. Dia menyadari bahwa dirinya orang berdosa. Dia menyadari bahwa dirinya sekarang sudah terpuruk dan hancur. Dia menyadari bahwa dia punya Bapa yang baik. Dia punya Bapa yang mampu memulihkannya. Saya bacakan kitab Wahyu pasal 3, Wahyu pasal 3 tentang jemaat di Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat 17. Firman Allah berkata demikian, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jangan menjadi jemaat di Laodikia seperti jemaat di Laodikia yang tidak tahu diri. Dia tidak sadar diri. Kalau hari-hari ini kita sedang berperang dengan COVID-19, ya. Biarlah kondisi ini membuat kita makin sadar. Tetapi fokus kita sekarang bukan kepada COVID-19 lagi. Seharusnya kita sudah lewat. Seharusnya kita pulih. Untuk itu, saudara-saudara, supaya kekristenan kita pulih. Lebih-lebih tekanan saya pada pulih, memenangkan jiwa, dipulihkan untuk jadi saksi Kristus. Bukan hanya dipulihkan untuk memperkaya diri sendiri seperti jemaat Laodikia. Bukan hanya dipulihkan hanya untuk memuaskan diri sendiri. Dipulihkan supaya kita mudah ke mall, supaya kita bisa berfoya-foya, supaya kita bisa menikmati kemewahan dan kekayaan dunia ini. Tapi kita melihat yang pertama, di mana ada kesadaran, di situ secepatnya akan datang pemulihan. Selama tidak mau sadar, selama tidak ada kesadaran, pemulihan itu akan semakin jauh dalam hidup kita. Tuhan izinkan apa saja terjadi di dunia ini supaya manusia makin sadar. Dan kalau kita perhatikan Lukas 23, Injil Lukas 23 ayat 40 sampai 41. Injil Lukas 23 ayat 40 sampai 41. Saya bacakan. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ketika Yesus disalib, di kanan kirinya ada dua penjahat yang ikut dihukum dan disalib. Tadinya keduanya sama-sama mengolok Yesus. Tetapi yang satu, detik-detik terakhir, dia sadar. Dia bertobat. Dia mengakui bahwa dirinya orang berdosa. Dan dia mengakui bahwa Yesus ini tidak berdosa. Dan
kalau saudara perhatikan di ayat ini, Yesus berkata, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat yang satu ini akhirnya selamat. Detik-detik terakhir dia meraih keselamatan itu. Dia menikmati keselamatan itu. Kesadaran. Saya berdoa supaya jemaat sahabat Allah GPDI Sumeneb dan jemaat GPDI Friend of God Ministry di Surabaya yang saya gembalakan memiliki kesadaran yang terus bertumbuh. Kita manusia yang tidak sempurna, dan kalau kita memiliki kesadaran, pemulihan akan terjadi. Amsal 14 ayat 12, kitab Amsal 14 ayat 12. Saya bacakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jalan yang disangka lurus, tetapi berujung maut. Nah, tetapi kalau orang sedang berjalan ke jalan maut, tetapi dia sadar, dia akan selamat. Puji Tuhan. Yang kedua, coba kita lihat Injil Lukas pasal 15, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 18, Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit, kata si bungsu tadi, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Jadi ada action, ada tindakan. Ketika si bungsu ini sadar, orang berdosa, sudah tidak layak, dan dia sadar ada Bapak yang baik. Tetapi selama dia masih tinggal di tempat, tidak membuat tindakan, tidak ada action, tidak melakukan sesuatu. Nah, persis seperti ada ayat lain katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu mati. Nah, itu ada di dalam suratan Yakobus pasal 2 ayat 17. Suratan Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu harus bertindak. Ya. Jadi ketika saudara katakan saya percaya kepada Tuhan, saudara harus datang kepada Tuhan. Saudara harus taat kepada Tuhan. Dan saudara ikut kehendaknya. Apa saja yang harus kita lakukan. Dan itu artinya iman yang hidup. Ada action, ada tindakan. Misalnya Markus pasal 10, Injil Markus pasal 10, 46 sampai 52. Saya enggak baca ayat ini, Markus 10, 46, 52. Tentang Bartimius. Bartimius ini pengemis dan cacat buta. Tetapi ketika Yesus lewat di jalan itu, Bartimius berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Dia panggil Yesus dan dia terus memanggil dalam kondisi yang buta itu, yang sangat terbatas. Tetapi dia berusaha. Dan akhirnya Yesus mendengar jeritan Bartimius. Dan Yesus bertanya, apa yang engkau mau supaya aku lakukan kepadamu? Bartimius tidak minta uang.
Bartimius tidak mengemis minta makanan, tapi justru Bartimius katakan, celikkan mataku. Jadi saudara-saudara, kalau saudara ingin mengalami pemulihan, yang kedua harus ada tindakan. Misalnya ekonomi saudara macet, dan saudara katakan, saya percaya Tuhan pasti tolong memulihkan ekonomi keluarga kami. Tapi saudara diam saja, saudara tidak berupaya, saudara tidak melakukan sesuatu, saudara tidak berpikir tentang sesuatu, tetapi saudara hanya percaya dan menyerah kepada nasib. Saudara tidak akan pernah mengalami pemulihan. Contoh berikutnya Sakius, Lukas pasal 19. Waktu Yesus lewat, keterbatasan Sakius ini orangnya pendek. Sepertinya dia susah untuk menatap wajah Yesus, sebab banyak orang berkerumun. Tapi Sakius berusaha naik panjat pohon dia. Dan ketika dia ada di atas pohon, Yesus melihat Sakius. Sakius, turun, aku mau menumpang di rumahmu. Nah, kalau saudara perhatikan, Sakius berusaha untuk menjumpai Yesus. Sakius tidak diam dan meratapi nasibnya, nasib orang pendek, sehingga tidak bisa jumpa Yesus. Tetapi Sakius berusaha, dia panjat pohon. Nah, hari-hari ini Tuhan sedang melihat sejauh mana action kita, sejauh mana iman kita itu dipraktekkan, iman yang bertindak. Yang berikutnya kita akan melihat saudara-saudara, yang ketiga, Lukas 15, perumpamaan tentang anak yang terhilang, ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Yang ketiga, ada pembaharuan. Saya baca ulang ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Saya bandingkan dengan Matius pasal 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, yang pertama dari poin yang ketiga, pembaharuan secara jasmani. Ya. Kita butuh satu pembaharuan secara fisik. Yang pertama tadi, hendaklah kamu jadi terang, artinya yang dilihat, ada pembaharuan yang dilihat. Kalau saudara hari-hari ini mengalami masalah dan saudara ingin pemulihan, atau kalau saudara sakit, saudara ingin sembuh, ingin pulih, saudara harus ada pembaharuan jasmani. Ada sesuatu yang bisa dilihat bahwa saudara ingin sembuh. Yang kedua dari poin 3 ini, 3B, Kolose 4 ayat 6. Kolose pasal 4 ayat 6. Saya baca. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi pembaharuan jasmani itu artinya yang bisa dilihat, yang bisa didengar, ya. Dan Filipi 4 ayat 8, yang ada di pikiran ini, ya, ada pembaharuan, cara berpikirnya berubah, ya.
Tadinya suka mendengar yang tidak penting, suka mendengar gosip, suka mendengar yang tidak membangun iman. Sekarang berubah. Ya. Yang dilihat, yang didengar, dan yang dipikirkan itu berubah. Nah sekarang 3B bukan hanya pembaruan jasmani, tapi pembaruan secara rohani. Saya bandingkan dengan Mazmur 122. Mazmur 122 ayat 1. Mazmur 122 ayat 1, nyanyian siara Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ada pembaruan secara rohani. Tadinya malas ke gereja, tidak suka berdoa, tidak suka baca Alkitab, tidak suka dengan perkara-perkara yang rohani. Yang ada di pikiran, yang mau didengar, yang mau dilihat, itu cuma uang, kekayaan, kesenangan, kepuasan. Sekarang ada pembaharuan rohani. Suka dan senang, bersuka cita. Ya, sebab pergi ke rumah Tuhan. Ayat tadi dikatakan begini, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tidak alergi lagi dengan perkara-perkara rohani. Matius pasal 9, Injil Matius pasal 9 ayat 17 dikatakan begini, 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Jadi kita ganti anggur yang lama dan kita ganti dengan anggur yang baru. Hati dan pikiran kita, roh kita dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Roh kita bangkit semangat. Roh kita ini merasa damai, sejahtera, penuh dengan ketenangan. Sebab ada anggur yang baru, anggur lama, anggur kekecewaan, anggur kesedihan. Anggur tak bersemangat diganti dengan anggur yang baru. Saya baca ulang lagi Mazmur pasal 80. Mazmur 80 biar ini menjadi doa kita semuanya. 80 ayat 4. 80 ayat 4. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Hari-hari ini Tuhan tidak akan menyembunyikan wajah-Nya. Dia bangkit dan Dia menampakkan diri dan sekarang Dia naik ke sorga. Tuhan tidak menyembunyikan wajah-Nya. Artinya apa? Sebab ketika Dia naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Alos Parakletos, penolong lain yang sama seperti Yesus, itu datang ke dunia. Roh Kudus dicurahkan. Supaya apa? Supaya wajah Tuhan bersinar atas umat-umatnya. Dan umat-umatnya akan selamat. Dan tidak cukup hanya umat-umatnya selamat. Banyak orang diselamatkan. Artinya kesaksian umat-umat Tuhan hidup. Umat-umat Tuhan benar-benar bisa menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Untuk itu biarlah kita berdoa agar Roh Kudus dicurahkan hari-hari ini. Mungkin kita kecewa, mungkin kita prihatin, mungkin kita trauma, mungkin kita katakan, di mana Tuhan?
di hari-hari yang krisis ini. Sampai kapan semua ini akan terjadi? Tapi malam ini Allah menyiapkan pemulihan yang ajaib, bukan hanya dari virus corona ini, tapi Dia naik ke sorga supaya gereja dipulihkan. Dengan apa? Dengan Roh Kudus turun ke dunia. Dan hari-hari ini Roh Kudus bekerja. Biarlah kita memiliki sikap hati yang mau dipulihkan. Dan yang menarik, kita dipulihkan, tujuan utamanya itu sebenarnya supaya kita jadi saksi, supaya kita ini memenangkan jiwa-jiwa. Ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menolong kita bersama. Dan supaya kita bisa dipulihkan, kita harus memiliki kesadaran. Supaya kita bisa dipulihkan, kita harus melakukan tindakan, ada action, bertindak, melakukan sesuatu. Dan supaya kita mengalami pemulihan hari-hari ini, harus ada pembaharuan, baik jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, supaya kita dipulihkan, kita harus ada yang dilepaskan. Nah, coba saudara lihat ayat 22 dari Lukas pasal 15. Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Jadi ada sesuatu yang dilepaskan, ya. Jadi ada sesuatu yang dilepaskan. Kalau saudara perhatikan, pakaian lama dibuang, anggur lama diganti dengan anggur yang baru. Ada sesuatu yang dilepaskan. Jadi yang keempat, ada sesuatu yang dilepaskan. Kebiasaan-kebiasaan lama, sikap sifat yang tidak baik yang selama ini kita suka melakukannya, kita mesti lepaskan supaya Tuhan pulihkan. Dan kalau ada pemulihan, kita akan jadi berkat. Wajah Tuhan tidak akan disembunyikan. Tuhan akan bersinar terang sebab Roh Kudus dicurahkan. Dan kalau wajah Tuhan bersinar, jemaat selamat, umat Tuhan selamat, dan kita membawa banyak orang juga selamat di dalam Yesus Kristus. Kita nyanyikan lagu Berikan Pada Kami. Berikan pada kami, ngasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, amin. Beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kan pada kami hati
hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Amin, amin. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan gerejamu untuk menjadi saksi. Amin, amin. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Jemaat, silakan berdiri di rumah masing-masing. Amin, amin. Angkat kedua tanganmu, biar ini jadi doa kami. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami. Amin. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Amin. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, berikan pada kami. Amin. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Tuhan sedang memulihkan keberanian pada gereja. Tuhan sedang memulihkan keberanian pada umat-umatnya. Amin. Tuhan, itu yang ku ingini. Sekali lagi katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Turunkan tangan saudara, haleluya. Jangan biarkan mulut saudara diam. Haleluya. Yesus naik ke sorga, umat-umatnya tidak ditinggalkan, tetapi Roh Kudus dicurahkan supaya umat-umatnya ada keberanian menjadi saksi. Haleluya, haleluya. Yang Yesus pulihkan pada umat-umatnya supaya mereka memiliki keberanian menjadi saksi Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu. Haleluya. Pulihkan gerejamu, pulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari-hari yang akan datang Roh Kudus terus berkarya dengan dahsyat, sehingga kami memiliki roh yang berani jadi saksi, dan Roh Kudus memulihkan hidup kami. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau mau kami pulih dari semua bentuk kekhawatiran, ketakutan, trauma. Terima kasih Tuhan.
terima kasih, terima kasih. Roh kami makin menyala-nyala Tuhan, sebab Engkau mati dan Engkau bangkit dan Engkau menampakkan diri, dan pada hari yang ke-40 Engkau naik ke sorga, dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Dan hari-hari ini dan selanjutnya gereja Tuhan diurapi oleh Roh Kudus, diberi kuasa oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, sehingga gereja Tuhan bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sungguh diberkati lewat persekutuan ibadah ini, pujian dan penyembahan, lebih lagi lewat firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, pelihara, jaga, lindungi, yang sakit pulihkan, yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, dalam nama Yesus. Ekonomi yang macet, Tuhan beri jalan baru, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan Engkau terus pulihkan bangsa kami ini, pulihkan dari virus corona ini, berikan kemenangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami sedang beralih kepada new normal, normal yang baru Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami percaya dalam nama Yesus, kami sedang bergerak meninggalkan krisis ini, menuju kepada pemulihan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Terima kasih semua yang melayani di dalam acara ibadah online ini, diberkati luar biasa oleh Tuhan, dan semua jemaat yang mengikutinya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Semua tadakan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Selamat malam dan selamat memperingati kenaikan Yesus ke sorga, dan selanjutnya selamat menikmati karya kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati.